Maaf dok, ini penting sekali dok. Saya harus bicara sama dokter. Mengenai apa? Mengenai Ibu Sumini, dia telah memasukkan identitas Pak Adiratmo dan Bu Sumarni, dan saya butuh bantuan dokter supaya saya bisa lapor polisi. Bisa Anda jelaskan lebih rinci? Saya punya banyak saksi dan mereka sekarang sedang berkumpul di kamarnya Pak Adiratmo. Sebetulnya, saya pun sudah lama curiga dengan sikapnya. Hari ini Pak D akan tak bikin semakin gila. Tunggu balasanku, Naya. Hari ini Pak D akan tak bikin semakin gila. Tunggu balasanku, Naya. Aduh, silakan 12, 13, 14 sampai 20. Aduh, bisa mati deh gue. Aduh. Tuh duit kan gak ada kakinya. Aduh, gak ada sayapnya. Kok bisa raib? Aduh. Aduh, kemana sih? Aduh, gimana dong ini? Aduh. Kenapa sih? Aduh, Mbak. Untung Mbak dateng. Tolongin saya dong, Mbak. Tolongin apa? Tolong nyari duit, masa nyari ilham? Duit? Duit kamu hilang? Kalau duit saya sendiri sih saya nggak sepanik ini, Mbak. Tapi ini duit kas koperasi hilang. Astagfirullahaladzim. Aduh, tuh. Hilang kan? Aduh, gimana gak ngerti deh gue. Aduh.
Aduh. Ternyata si Reza dan Haji Cecunguk itu pada ngumpul di sini. Pantas ilmuku mental semua. Tunggu Naya, semua cecunguk-cecungukmu akan tak balas satu persatu. Jangan harap kamu bisa mendapatkan iman. Iman sudah di tanganku. Kamu yakin nggak salah taruh? Ya iyalah Mbak. Lagian saya ngapain sih mindahin uang kas? Saya kan buka berangkas kalau cuma ada transaksi aja. Ira mana? Ira udah pergi sama Reza tadi pagi. Seharian saya di sini sendiri. Cuma sendiri. Enggak sih. Waktu saya mau ke kamar kecil, Bang Rusli gantiin saya. Astagfirullahaladzim. Bang Rusli? Tapi cuma sebentar kok, Mbak. Cuma 10 menit. Abis itu Bang Rusli pergi. Katanya ada janji sama temennya. Mbak. Aduh, ditinggalin lagi deh gue. Aduh, lagi pusing begini ditinggalin. Aindu, sini. Aduh. Ntar gue yang kena salah lagi deh. Lo pulang kerja apa pulang main? Kerja, Mak. Mana hasil lo hari ini? Belum ada. Panaya kagak digaji, Mak. Cuma dapat duit buat komisi sama duit transport doang. Lagian seharian ini dagangan Ayah kagak ada yang laku. Hah? Alasan lo aja. Emang lo dasar males? Gimana barang dagangan mau laku? Kalau mau cari duit itu, kudu rajin, kudu gigih. Mak, badan Ayah masih lemes banget. Insya Allah besok kalau Ayah udah rada sehatan, Ayah bisa keliling lagi. Ayah bakal lebih giat lagi, Mak. Permisi, Mak. Ayah mau sholat dulu. Daripada lo buang-buang waktu buat sholat, mendingan lo keliling, jualan. Di dalam doa Ayah minta rezeki Ayah dilapangin sama Allah. Coba kalau lu nggak ngelawan gua, lu mau kawin sama pilihan gua, lu nggak usah capek-capek kerja kayak sekarang. Hidup lu enak, hidup kita berdua enak. Sekarang lihat, punya suami enggak lu, punya pacar enggak, duit kagak ada. Lu akan jadi perawan tua, Hen. Kalau memang jalan hidup Ayah seperti ini, Ayah terima. Ayah akan jalanin dengan ikhlas. Bukan mau saya nasib saya seperti ini, Mak. Hen! Henny!
Gua gak butuh air mata moyang lu. Yang gua butuhin duit. Duit, tau gak? Terima kasih atas segala kebaikan Pak Haji. Semoga Allah membalas kebaikan. Sebenarnya kamu tidak perlu meminta bantuan saya. Kamu sudah bisa kok. Dan itu semuanya sudah kamu tunjukkan ketika kamu berada di Pondok Al-Ikhlas tempo dulu. Kehidupan di sana itu sangat tenang, Pak. Sangat berbeda sekali sama kehidupan di luar Pondok Al-Ikhlas. Kehidupan di mana-mana sama saja, Nareja. Yang berubah adalah diri kamu sendiri. Sebagai manusia, kita harus dapat menguasai perasaan dan pikiran kita, hati kita. Kembalikan semuanya kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya tempat manusia itu bertanya. Allah lah yang mempunyai jawaban tentang itu semua. Nah, sekarang kamu kembali kepada teman-teman yang lain. Kasihan Naya dan teman-teman yang menunggu kamu. Biarkan aja Bapak sendiri yang berangkat ke sana. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu, terutama kepada Nak Naya yang sudah menolong istri Bapak selama ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Apa Ibu tidak keberatan kalau untuk sementara kami nginep di sini dulu? Oh, boleh sekali, Pak. Monggo, silakan, saya sama sekali nggak keberatan. Alhamdulillah, terima kasih. Kamu belum jawab permintaan maaf saya. Kamu nggak perlu minta maaf. Orang kamu nggak salah apa-apa kok. Gimana saya nggak salah? Saya tuduh kamu. Saya maki kamu. Kamu nggak marah? Saya anggap itu wajar. Mungkin karena perasaan kamu terlalu peduli sama Iman. Fitri, kamu nggak usah khawatir. Saya akan tepati janji saya untuk menemukan dan menyelamatkan Iman. Saya nggak. Saya pulang dulu. Ya. Pamitin saya sama orang tua kamu. Assalamualaikum. Mbak Wita. Saya udah dengar dari Bambi mengenai uang kas yang hilang itu, Mbak. Mbak nggak tahu mesti ngomong apa lagi sama Reza. Uang koperasi itu kan uang kita semua. Uang kamu juga. Kalau perlu saya sama Bambi cari uang buat ngegantiin uang kas yang hilang itu, Mbak. Tapi Reza kagak perlu tahu tentang hal ini. Kamu mau cari uang kemana, Ira? Ya seperti biasa yang kita lakuin. Jambret, nyuri, apa aja lah. Yang penting buat nutupin koperasi, Mbak. Astagfirullahalazim, Ira. Jangan sekali-kali kamu punya pikiran kayak gitu. Dan jangan sekali-kali kamu kembali lagi ke jalanan. Tapi gimana dengan Reza, Mbak? Kita pasti bisa nemuin uang itu, Ra. Kok Mbak bisa yakin? Karena Mbak tahu siapa yang ambil uang itu. Mbak tahu siapa malingnya? Siapa? Bang Rusli. Bang Rusli?
Bagaimana itu anak? Rasakan kamu, Iman. Kepala dan jantung kamu akan remuk dan hancur. Ada yang tak beres. Iman, ibu pikir siapa? Kurang ajar kamu ya. Saya datang nggak sendirian, Bu. Saya bawa tamu kejutan buat Ibu. Siapa kalian? Pergi dari sini! Pergi! Pergi kalian! Pergi! Dina! Dina! Simpan aja tenaga kamu dan suara kamu. Percuma kamu teriak-teriak. Gina sudah nggak ada di rumah ini. Dia sudah minggat. Sekarang kamu sendirian di sini. Tidak mungkin. Gina tidak akan pernah meninggalkan ibunya. Semua yang saya lakukan adalah untuk Gina. Gina! Dasar lu dukun pembunuh lu. Waktu itu suami saya nggak salah, tapi kamu membunuhnya. Mau apa kamu sekarang? Mau balas dendam? Atau kamu tak bikin sekalian mampus biar sama kayak suami kamu? Kamu tidak bisa membunuh orang, Sumini. Karena ajal itu di tangan Allah, bukan di tangan kamu. Siapa kamu? Orang ini nggak bisa berbicara. Tapi ingatannya masih segar. Orang ini masih ingat. Orang yang mengirim racun untuk dia dan keluarganya di dalam makanannya. Racun itu sudah merenggut seluruh keluarganya. Dan orang itu adalah kamu. Ilmu hitammu memang bisa membuat aku cacat. Tapi sekarang aku masih hidup. Itu karena Allah belum mengizinkan aku untuk mati. Tapi sekarang aku siap menjadi saksi hidup atas perbuatanmu yang kejam itu. Saya tidak takut. Saya tidak takut. Kita ikat. Ayo. Ya Allah, dengan namamu kami berpuasa, dan dengan namamu kami berbuka. Semoga Engkau menerima puasa kami, ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak menyangka gadis secantik kamu punya keberanian seperti singa. Naya itu begini sejak kecil. Kalau ada sesuatu yang dia anggap itu benar, berkelahi pun dia mau. Dari kecil dia memang sudah begitu, Naya. Mari, silakan. Ya, mari. Mbak jangan takut, Mbak. Saya nggak marah kok masalah uang kas itu. Mbak putus asa, Za. Mbak sudah berusaha untuk mendapatkan uang, tapi dia masih saja nekat mengambil uang kas koperasi. Mbak tahu di mana Mas Rusli sekarang? Mbak nggak tahu, Za. Sejak uang koperasi itu menghilang, Bang Rusli nggak tahu kemana. Mbak tahu alamat siapa si Emma itu? يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يفلهم ولا ينازع الله أكبر الله. Pak, jangan istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan, Pak, jangan, Pak. Jangan gagal, Pak. Jangan, Pak, jangan. Istighfar, Pak. Jangan. Biarkan orang itu. Kita percaya sama Allah. Orang itu akan diberikan hukuman yang setimpal sama Allah. Kita percaya itu, Pak. Kita punya agama. Istighfar, Pak. Istighfar. Astagfirullah. Rasakan ini. Astagfirullahaladzim.
Jangan apa-apa orang itu. Jangan sampai dia mengakui perbuatannya, jangan diapa-apakan. Jangan. Lebih baik kita di sini. Istighfar. Dasar goblok. Padahal kamu bisa hidup senang dengan anak saya, Gina. Saya tidak akan menyerah sama ilmu hitam. Saya tidak akan menyerahkan diri saya sama orang yang tidak saya cintai. Cinta. Cinta akan membawa maut untuk kamu, Iman. Rasakan ini. Ibu! Gina! Kalau kamu mau membunuh saya, silakan. Silakan bunuh saya. Saya nggak takut. Malah itu bagus. Biar mereka menjadi saksi kalau kamu adalah seorang pembunuh. Silakan. Silakan bunuh saya. Saya sama sekali tidak takut. Saya akan perlihatkan siapa saya sebenarnya, Iman. Akan saya bunuh kamu, Iman, dengan tangan saya sendiri. Berhenti! Jangan gerak! Anda kami tangkap dengan tuduhan praktek ilmu hitam, penculikan, dan pembunuhan. Sersan, tangkap dia! Ikut! Ibu saya terjebak, Bu. Saya tertipu, saya takut Iman mati. Makanya saya bawa dia ke dokter, tapi dia bohongin saya, Bu. Ibu! Assalamualaikum. Cari siapa? Rusli ada? Aneh. Cari Rusli kok di sini? Rusli udah nggak pernah tinggal di sini lagi dan dia nggak pernah kesini lagi. Jadi kalau Anda ada perlu sama dia, cari aja ke rumahnya. Ya kalau kamu nggak mau ngembalin Rusli nggak apa-apa. Tapi tolong kembalikan uang saya yang dicuri Rusli. Uang? Uang apa? Saya malah jadi nggak ngerti maksud datangan kamu. Kamu nggak usah sandiwara. Dengar ya, kamu boleh ngomong apa aja, terserah. Karena saya nggak takut sama ancaman kamu. Saya dan kakak saya juga nggak takut ancaman kamu. Kamu boleh lapor polisi, kamu bisa bikin berita apapun, mau fitnah saya, silakan. Toh yang ditangkap polisi ini kan Rusli, bukan kakak saya. Saya hanya perlu uang. Dan saya hanya nggak mau dapat masalah. Ya, terserah kamu lah. Apa yang kamu perluin, apa yang Rusli perluin, terserah kamu. Tapi kalau kamu coba-coba mengganggu, mengancam kakak saya sendiri yang akan kasih pelajaran ke kamu. Paham? Paham? Assalamualaikum. Mama, mau kemana, Ma? Mama mau ke panti asuhan, mau bawa kue-kue kecil untuk mereka buka puasa. Kamu ikut? Enggak, Naya masih nungguin kabar tentang Iman, Ma. Naya, kamu butuh seseorang untuk membuat hati kamu tenang. Kamu sudah hubungi Reza? Naya udah janji Naya nggak mau melibatkan Reza kalau memang
itu urusannya tentang iman. Ya begitulah, mama ngerti kan? Naya, segala sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan, berarti hanya Allah lah yang bisa menyelesaikannya. Berserahlah kepadanya, Naya. Mama pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah ketemu Bang Rusli, Za? Saya udah cari ke semua tempat, Mbak. Dari warung tuak, tempat judi, sampai kantor polisi. Terus? Cuma ada satu tempat yang belum saya datangi. Rumah sakit. Rumah sakit? Ya. Ya Allah, ya Tuhanku. Lindungilah anakku, ya Allah. Jauhkanlah anakku dari jalan yang sesat, ya Tuhan. Jangan kembali anakku terjerumus ke jalan yang salah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku tidak mau lagi kehilangan anakku, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iman. Iman. Allah sudah menjawab doanya Papa. Astagfirullahaladzim. Iman. Papa tidak sedang bermimpi, kan? Kamu baik-baik saja, kan, Nak? Iya, Pak. Allah sudah mengabulkan semua keinginan Papa. Karena Papa selalu ingat dan dekat dengan Allah. Iya, tapi kamu kemana saja selama ini menghilang, Man? Papa khawatir akan keadaan kamu, Nak. Saya terpaksa melakukan itu, Pak. Saya terpaksa membohongi semua orang. Supaya Sumini dan Gina percaya sama saya. Maksud kamu? Selama ini terlalu banyak yang menjadi korbannya Sumini. Hanya karena Gina menginginkan saya. Ulah Sumini itu harus dihentikan, Pak. Makanya saya bersandiwara, berpura-pura, supaya mereka percaya sama saya. Sebenarnya ceritanya masih panjang, Pak. Cuma saya lapar. Papa udah makan. Ayo, tapi kamu harus ceritakan semua sama Papa. Ayo. Kamu anaknya Sumini. Kelihatannya ibu kamu terlalu sibuk dengan ilmu hitamnya. Sampai-sampai tidak sempat mengajarkan sopan santun pada anaknya sendiri. Maafin saya, Pak, kalau saya terlalu emosi. Tapi saya nggak tahu harus berbuat apa-apa lagi, Pak. Saya udah nggak punya siapa-siapa lagi. Saya mohon sama Bapak supaya izinkan saya ketemu sama ibu saya, Pak. Saya mohon sama Bapak. Apa kamu tahu Ibu Sumini itu termasuk dalam tahanan khusus? Karena itu sangat berbahaya. Iya, Pak, saya tahu, tapi saya kesini nggak punya maksud apa-apa, Pak. Saya cuma mau ketemu sama ibu saya, itu aja, Pak. Baiklah. Saya beri waktu 10 menit untuk menjumpai ibu kamu. Mari ikut saya. Ya, terima kasih, Pak. Pak, kenapa ibu saya diikat seperti itu, Pak? Dia bukan binatang, Pak. Iya. Perbuatannya seperti perbuatan binatang buas. Apa kamu tahu yang sudah dia lakukan terhadap korban-korbannya? Kamu nggak usah dengarkan omongan polisi itu. Dia nggak ngerti apa-apa. Sini kamu. Nggak usah cengeng. Air mata itu akan bikin kue lemah. Kita nggak usah lemah. Sudah kamu hubungi pengacara? Sudah, Bu.
Kapan dia datang ke sini bebaskan ibu dari sini? Katanya kalau suratnya sudah lengkap. Semprol. Surat-surat apa? Dasar pengacara goblok. Kerjanya rupiah, tapi bayaran minta dolar. Sudah sana. Kue urusin. Gimana caranya ibu keluar dari sini? Pengacara semua harus melakukan sesuai dengan prosedur kepolisian. Mereka nggak bisa seenaknya mengeluarkan tahanan. Apalagi tahanan seperti kamu. Hati-hati sama mulut sampean ya Pak Polisi. Begitu saya keluar dari sini, sampean tak kasih pelajaran. Apa kamu pikir kamu bisa keluar dari sini? Silakan. Silakan pakai pengacara jago. Bu, gimana nasib saya kalau ibu nggak keluar dari sini? Ibu bilang nggak usah nangis. Cengeng banget. Semprol kok. Saya takut sendirian, Bu. Kau enggak akan sendirian. Desak pengacaranya. Keluarkan ibu dari sini. Pergi. Hei, waktunya sudah habis. Ayo. Ayo. Awas kalian semua. Semua tak bikin modar. Jadi selama ini kamu cuma pura-pura? Iya, Pak. Sebenarnya kata-katanya Reza lah yang menyadarkan saya. Saya pura-pura terkena ilmu hitamnya Sumini. Dengan begitu, Sumini dan Gina jadi percaya sama saya. Saya jadi mendapatkan banyak informasi tentang kejahatan yang Sumini lakukan. Karena mereka pikir saya masih di bawah pengaruh ilmu hitamnya. Saya mengetahui apa aja yang sudah dia lakukan. Dan siapa aja korbannya. Dan strategi apa yang akan dia jalankan. Karena mereka pikir saya nggak macam-macam. Tapi Man, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari mereka dan melapor pada polisi? Sebenarnya sandiwara saya hampir terbongkar, Pak. Saya tidak bisa menutupi kekhawatiran saya atas Naya. Sumini curiga dia melakukan tes untuk menguji saya. Saya hanya bisa berdoa dan memohon kepada Allah agar saya bisa kuat menahan rasa sakit yang disebabkan ilmu hitamnya Sumini. Bapak lihat ini. Astaghfirullahaladzim. Apa yang dilakukan mereka sama kamu, Man? Mereka menyiksa kamu? Dengan jampi-jampi gaibnya, Pak. Tapi dengan nama Allah, alhamdulillah saya masih bisa bertahan. Sementara itu Gina mulai ketakutan. Dia sangat khawatir kalau saya akan meninggal karena pendarahan. Dan saya manfaatkan kekhawatirannya Gina itu. Saya minta tolong sama Gina supaya saya dibawa ke rumah sakit tanpa sepengetahuan Sumini. Dan berhasil. Gina membawa saya ke rumah sakit. Di dalam perjalanan itulah saya melarikan diri. Saya ke kantor polisi dan melaporkan semuanya. Jadi, Sumini sudah diamankan polisi? Alhamdulillah. Saya kumpulkan bukti-bukti dan semua saksi yang hidup. Sekarang Sumini tidak akan lolos lagi. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Maha Besar. Tidak ada satupun yang bisa melebihi kebesaran Allah.
Tidak ada. Subhanallah. Saya bukan penjahat. Saya bukan pemabuk. Dan saya juga bukan penjudi. Mengapa saya selalu mendapat cobaan seperti ini? Mengapa saya tidak bisa mendapatkan kebahagiaan? Wan, jangan kamu bicara seperti itu. Jangan kamu pernah menyalahkan takdir, Wan. Kenapa takdir saya jelek begini, Pak? Kenapa? Apa salah saya? Pertama, saya kehilangan Mama. Lalu Andra. Dan sekarang Novita. Wan, itu tandanya kamu sedang diuji, Wan. Kamu harus tabah menerima cobaan ini. Jangan kamu putus asa dan terus berdoa, ikhtiar, dan ikhlaskan hatimu. Saya bersumpah, saya tidak akan makan sebelum Novita sembuh. Wan, kalau saya kehilangan Novita, saya tidak punya masa depan lagi, Pak. Tidak gunanya lagi saya hidup. Mau apa lagi kamu kesini? Mau mengusik ketenteraman hidup kami? Di mana kamu semenjak Bang Rusli? Kok jadi situ malah tanya sama saya? Dengar ya, kita lihat aja apakah Anda bisa membebaskan Rusli dari tahanan polisi. Astagfirullahaladzim. Kamu mengingkari janji kamu, Emma. Saya sudah memberikan apa yang kamu inginkan. Saya sudah memberikan kamu uang. Saya hanya sedikit takut. Karena adik kamu Reza mengancam dan mendatangi saya. Makanya, saya merasa kalau saya harus melaporkannya pada polisi. Kami tidak pernah melakukan kesalahan apapun sama kamu. Kamu tahu, Mas Rusli meninggalkan saya tanpa tanggung jawab. Dia mengingkari janjinya untuk menikahi saya. Saya akan jamin, kalau saya tidak bisa mendapatkan dia, maka kamu pun tidak bisa mendapatkan dia. Astagfirullahaladzim, Emma. Dia mencoba memperkosa saya. Kamu tahu? Itu bohong, itu fitnah. Kamu pasti... Kalau kamu berani macam-macam, maka saya nggak akan takut untuk melaporkan kamu ke polisi. Kamu ngerti? Dan satu lagi, bilang sama adik kamu si Reza itu jangan sok jadi pahlawan. Permisi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Papa punya tinggal satu permintaan lagi sama kamu. Apa, Pak? Papa ingin melihat kamu menikah dengan orang yang kamu cintai, Naya. Ada apa, Man? Papa tahu sebesar apa cinta kamu sama Naya. Kamu mampu bertahan dari sekian banyak cobaan demi Naya. Papa yakin
Kalian memang ditakdirkan untuk bersama selamanya. Percayalah, kalian pasti akan bahagia. Saya... Apalagi yang kamu ragukan? Kamu kan sudah mampu mengatasi Sumini dan Gina. Saya tidak meragukan cinta saya, Pak. Tapi masalahnya, Naya bukan milik saya lagi. Dia milik orang lain. Apa kamu dengar sendiri keluar dari mulut Naya bahwa dia tidak mencintai kamu? Saya bisa merasakannya, Pak. Reza lebih mencintai Naya. Reza pernah menyelamatkan hidup Naya. Sedangkan saya pernah menghancurkan hidupnya Naya. Man, dalam kehidupan ini, manusia tidak pernah luput dari kesalahan, Man. Naya mungkin memaafkan saya, Pak. Tapi saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Dibandingkan Reza, saya bukan apa-apa. Saya tidak berhak mendapatkan Naya. Saya tidak pantas. Jangan menyerah sebelum berjuang. Alhamdulillah. Nikmat sekali hidangan malam ini. Selama ini Bapak hanya menikmati hidangan rumah sakit jiwa. Naya, Bu, kami sudah tidak tahu lagi apa yang harus kami katakan. Rasanya tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih saja. Semua ini kan kehendak Allah. Kita ini cuma perantara. Kita ini manusia cuma alat-alat Tuhan. Naya ini memang pemberani. Sejak kecil, dia selalu membela kebenaran, walaupun dia harus menanggung risiko. Permisi ya, saya mau sholat dulu.